Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Masih dalam statistika, yaitu sekarang kita mempelajari cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Gimana caranya? Yang pertama itu kita tentukan jangkauan. Maksudnya di sini adalah tentukan jangkauan disebut dengan J atau singkat dengan J. Itu cara mencarinya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Ini data terbesar dikurang data terkecil. Nah, ada suatu data dikasih di sini. Ini sangat-sangat banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40 data. Sudah? Ada 40 data. Nah, untuk mencari jangkauannya, kita lihatlah mana dia nilainya yang terbesar, lalu kita kurangkan dengan nilainya yang terkecil. Nah, kalau dari data ini, nilai yang terbesarnya itu adalah si 95. Ini si 95 ini. Dikurang dengan data terkecilnya si ini 42. Hasilnya adalah 53. Maka 53 lah jangkauan dari data ini. Sudah? Yang kedua yang kita lakukan adalah tentukan banyak kelas interval atau K. Nah, banyak interval kelas ini, cara mencarinya itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Sudah, log N. Ini N-nya di sini nanti berapa banyak datanya. Oke. Nah, kalau kita aplikasikan kemari ke tabel ini, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Total semuanya ini kan berapa? 40. Maka 1 ditambah 3,3 dikali log N. 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Nah, kalau dapat log 40 seperti ini kan 10. Oke. Atau kita cari dalam kalkulator, log 40 itu adalah 1,6 sekian. Jadi kita ambil 1 di belakang koma aja. 1,6. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,6, 5,28. Maka K-nya atau panjang kelasnya itu adalah 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Sudah, itu dia untuk banyak kelasnya. Banyak kelasnya itu ada 6. Jadi nanti banyak kelasnya ada 6, kita buat dalam bentuk tabel, dia itu ada 6 baris. Sudah. Nah, untuk P panjang kelasnya itu adalah 1 per K. 1 per K di sini adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi berapa? 6. Berarti 1 per 6 itu adalah 1 per K. Yang maksudnya tadi di sini adalah panjang kelas itu sama dengan J per K. J itu maksudnya jangkauan. Ini tadi dibagi dengan K. K itu apa? Banyaknya kelas. Oke. Berarti P sama dengan 53 dibagi banyak kelasnya berapa? 6. Itu sekitar 8,83. Kita buatkan menjadi 9. Jadi 9 lah nanti untuk panjang kelasnya. Nah, sekarang kita buat ke tabel. Nah, ini kan data terkecilnya kan 42. 42 panjang kelasnya kan 9. Nah, cara membuatnya adalah sini 42 bukan ditambah 9 ya. Ini kan panjang kelasnya itu kan 9, tetapi bukan jadi 42 tambah 9, enggak. Jadi untuk supaya kita buat dinilainya itu berarti menjadi 42 dikurang P dikurang 1. Berarti di sini kan 42 sama dengan dikurang P-nya kan 9 kurang 1. Berarti 42 dikurang 9 kurang 1 udah 8. Berarti dari 42 ini kita tambahlah 8 untuk bisa jadi 50. Oke? Jadi bukan ikut bukan si 9-nya. Jadi bukan 42 tambah 9 diisi di sini 42 dikurang 8. 42 ini bukan dikurang sampai ya, sampai berapa? Dari 42 ini kita tambahilah 8, masukkanlah dia berapa datanya sampai 50. Nilai data yang ada dari 42 sampai 50 lah di sini. Kenapa? Karena panjang kelasnya adalah 9. Tapi bukan jadi tambah 9, enggak. Jadi tambah 8. Selanjutnya
Ini untuk dia kelas pertama, untuk kelas kedua 51. Nah, di sini kan sudah sampai 50. Lalu 51 ditambah 8 59. Lanjut, di sini 60 sampai tambah 8 68. 69 ditambah 8 jadi 77. 78 dikurang sampai ya. Sampai tambah 8 86. 87 sampai 95. Nah, ini ada dia turus atau tali. Nah, cara menghitungnya ini adalah kita perhatikanlah dari data ini nilai dari 42 sampai 50 ada berapa banyak. Oke, kita perhatikan ini 1 sampai 50 ya. Kita perhatikan dari sini. 1 2 3 4 5 6. Oke, hanya ada 6 ya, karena ini sampai apa. Nah, ini kita buat garis seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Sudah. Nah, dalam frekuensinya kita buat dalam bentuk angka ini seperti dalam Romawi dia. Oke. Nah, sekarang 51 sampai 59. Yuk sama-sama 51 sampai 59. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 lagi 7 8 9 10 11 12. Oke, cuma ada 12 ya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, kalau dia ini dalam bentuk tarusnya, ini dalam bentuk frekuensinya, bentuk angka. Kita lanjut. Ini nanti selanjutnya kita cari sampai 95. Nah, kalau misalnya nanti adik dapat mencarinya di rumah, inilah dia semuanya ini nih. Kalau dalam bentuk tarus dia seperti ini, dalam bentuk frekuensinya dia seperti ini. Oke, gini ya caranya. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Silakan dipelajari lagi di rumah agar lebih paham. Bisa dicari contoh-contohnya dari sumber-sumber yang lain. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.